Ya, tak pandangnya. Ayo, saya juga. Yo. Desa yang asri ini bernama Blarang. Desa yang asri nan indah di dekat perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya menyimpan banyak limpahan sumber daya alam, melainkan cerita menarik tentang seluk-beluk sosial masyarakatnya. Masyarakat yang hidup rukun khas pedesaan membuat kami tertarik untuk mendatanginya. Apalagi dengan cerita perkawinan dini yang awam terjadi di Blarang. Kedatangan kami untuk menggali informasi tentang perkawinan dini di Blarang pun disambut hangat layaknya keluarga jauh yang berkunjung ke sana. Perkawinan dini menjadi hal yang awam di Blarang. Berbagai alasan seolah menjadi pembenar, dari urusan ekonomi hingga urusan omongan tetangga menjadi alasan mendasar bagi beberapa orang untuk melakukan perkawinan dini. Karena diomongin tetangga. Diomongin tetangga. Iya. Niku dia juga ada, tapi boten pasangan. Biar ada pasangan. Biar ada pasangan. Menurut data yang kami dapatkan dari United Nations Children Fund atau UNICEF, pada tahun 2018, angka perkawinan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dan jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan, disusul Sumatera dengan jumlah 190.700 dan Sulawesi dengan 123.400. Sangat disayangkan bagi generasi muda yang seharusnya bisa berkembang dan bertumbuh harus berjibaku pada kesibukan rumah tangga. Menurut UNICEF, ada beberapa faktor yang melatar belakangi perkawinan di usia muda. Beberapa di antaranya sebagai solusi persoalan ekonomi, keluarga, pengaruh norma agama, dan budaya setempat. Meskipun begitu, perkawinan dini telah dilarang oleh negara karena anak yang dianggap belum dewasa, belum cakap dalam mengurusi kehidupan rumah tangga. Enam belas, 18, 17. Saya dua-dua bagi kan. Dua-dua. Kalau enggak, Mungkin ya 17. 17. Keindahan dan keasrian alam desa Blarang seolah menyihir mata kita, tapi tidak untuk permasalahan perkawinan dini yang terjadi di sana. Dari data di lapangan yang kami temukan di desa Blarang, faktor ekonomi menjadi alasan dominan terjadinya perkawinan dini. Sekiranya keadaanlah yang memaksa mereka untuk melangsungkan perkawinan dini dan menyambung kehidupan serta mengurangi beban orang tua masing-masing dari mereka. Bahkan ada salah satu seorang koresponden kami yang terpaksa menikah karena terganggu dengan omongan tetangga. Alasan yang sebenarnya tidak dapat diterima karena tidak ada kaitannya terhadap kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan dini. Di sisi lain, kami menemukan permasalahan lain, yakni dari koresponden yang kami tanyakan, ada yang pernah hingga 2 kali menikah karena bercerai dengan suami pertamanya.
Enggak. Mendukung semua Iya. berarti. Oke. Boten pasangan. Enggak ada. Enggak ada. Jadi ikhlas. Enggak tahu. Oh iya. Siap. Siap banyak banget. Belum tepat waktu bagi anak-anak itu sebenarnya untuk melakukan perkawinan dini. Di saat mereka harus bertumbuh kembang, tapi dihadapkan pada realita untuk mengurusi rumah tangga sendiri dengan pasangannya. Ada banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh anak-anak itu sehingga dapat menjadi harapan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Bonus demografi harus menjadi bonus bagi semua sektor penting dalam kemajuan negara, bukan malah menjadi beban bagi Indonesia. Optimalisasi harus dilakukan dengan peningkatan pendidikan dan kemampuan anak, bukan melakukan perkawinan dini yang melanggar aspek hukum yang diatur oleh negara. Temuan kami di lapangan bahwa ada praktik menaikkan usia secara diam-diam agar mereka legal untuk melakukan perkawinan. Di lain sisi, memang di antara mereka perkawinan dini menjadi alternatif untuk meringankan beban keluarga. Dengan begitu, hukum pun tidak segan untuk mereka langgar. Sebenarnya belum. Kira-kira kenapa tuh, Mbak? Belum. Apa ya? Karena masih pengen lanjutin sekolah, masih Pingin pengen mondok. siap. Siap ya, siap. Alhamdulillah. Siap. Lahir batin siap. Alhamdulillah. Karena nggak ada paksaan tadi, Mbak. Datang dari diri sendiri. Enggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Lancar-lancar saja. Iya. Enggak Enggak. ada. Jalan lancar-lancar saja. Lancar. Kehidupan yang sangat terbatas bagi mereka harus disiasati dengan tepat. Dari bertani hingga memerah sapi menjadi jalan bagi banyak keluarga di Belarang untuk menyambung hidup. Namun demikian, perkawinan dini yang menjadi alternatif bagi warga desa untuk meringankan beban hidup bukan menjadi solusi yang tepat, karena berpotensi menimbulkan permasalahan baru saat menjalani hidup rumah tangga berdua. Pengembangan potensi dan optimalisasi kemampuan harus terus digalakkan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah. Jangan menjadikan anak-anak sebagai korban untuk hal-hal yang seharusnya tidak dibebankan kepada mereka dalam usia mudanya. Pemerintah sudah seharusnya mendorong anak-anak menjadi kreatif dan inovatif untuk menghasilkan pundi-pundi uang untuk membantu keluarga mereka, bukan malah seolah diam melihat fenomena ini. Mudin. Berarti ada surat nikahnya. Mudin. Mudin. Ya, sah. Sah. Sudah dapat buku nikah berarti. Berarti Penghulu. dapat buku nikah berarti. Dapat. Dapat buku nikah. Keterangan kepala desa semua dapat. Ya, semua. Melalui Mudin. Putih. Saya beli umur Oh dulu 11 Iya. tahun. 2010. Nambah, jadi bapak saya beli, diam-diam beli umur. Saya itu 19 tahun. Jadi contoh itu Kak usah sama Ke KUA itu saya gak ikut. Tapi nikahnya di Pak Mudin di rumah.